Selamat siang Pak Agus. Ya, selamat siang. Terima kasih Pak Agus sudah memberikan waktu pada saya. Ya. Ini Pak Agus, saya ingin membicarakan tentang program yang ingin saya buat untuk pemahaman literasi dan minat baca anak-anak Pak. Di kelas, khususnya di kelas Iya, ya? Di kelas yang jenengan kelas? Di kelas 5. Oh, Menurut Pak Agus, kira-kira kegiatan apa yang bisa menarik minat dan pemahaman literasi anak Pak? ya, sekarang konsepnya jenengan ya apa sebagai guru kelasnya? Kalau menurut saya gini Pak, saya ingin meningkatkan literasi anak itu dengan memanfaatkan pojok baca yang sudah ada di kelas. Ya. Terus Jadi realisasinya? ini masih program ya Pak. Selama ini yang saya lihat anak-anak itu pojok kelas sudah ada, tapi kurang menarik anak. Bagaimana cara anak-anak itu bisa menarik untuk berkunjung di pojok baca, dan yang paling utama itu saya ingin anak-anak itu tidak hanya sekedar bisa membaca, tapi lebih memahami dari bacaan yang sudah dibaca tadi gitu Pak. Jadi pemahaman literasinya, dan kita memang agak sedikit turun ya Pak kemarin Ya, di rapot pendidikan. Iya, dari tahun kemarin. Jadi melalui program ini saya ingin meningkatkan literasi anak dan minat baca anak di pojok baca itu Pak. Oke. Terima kasih Bu Sinta atas masukan dan program yang sudah di kelasnya ya. Tetapi memang sehubungan dengan rapot pendidikan yang menurun, memang kita menjadi prioritas literasi dan literasi. Menurut hemat saya itu sudah benar, tapi perlu ada spesifik yang harus dilakukan tentang peningkatan literasi. Menurut saya gini, di pemanfaatan apa itu pojok baca itu ya. Menurut saya, memang di pojok baca itu kan ada berapa buku, buku pelajaran ya dan buku bacaan ya. Iya. Nah, konsepnya begini. Kalau memang buku bacaan itu, misal jumlah siswanya berapa? 23. 23, maka sediakan 23 bacaan misalnya dongeng tentang baca, bukan pelajaran. Okay. Nah, pelajaran itu di pojok bacanya itu buku bacaan taruh di almari kan ya. Okay. Untuk yang pojok baca sediakan 23 judul yang berbeda. Iya. Nah, untuk melatih literasi. Okay. Paham ya? Okay. Jadi nanti anak-anak itu prakteknya begini, pagi itu setelah anak-anak masuk, setelah berdoa bersama itu ya dari yang di sini, maka anak-anak usahakan membuka buku bacaan cerita itu ya, satu-satu, kemudian disuruh membaca, diberi waktu misalnya 10 menit, maka anak-anak itu sudah membaca kan ya, maka setelah membaca, anak-anak itu disuruh mengisi buku yang sudah disiapkan oleh guru kan ya, maksudnya anak-anak suruh membawa, tetapi guru yang membuat apa itu semacam kolom-kolom itu. Jadi ada beberapa buku, kalau tidak salah ada buku ya mungkin minim 2 atau ya 3 ya. Yang pertama adalah tentang buku literasi itu. Jadi nanti kolomnya itu nomor, hari dan tanggal ya. Nah, kemudian judul bacaannya itu apa, atau judul bukunya itu apa, kemudian halaman berapa yang dibaca hari itu. Kalau sudah, anak-anak kan disuruh nulis di situ. Yeah. Nah, itu setelah membaca baru anak itu menulis. Tanggal sekian, misalnya hari ini tanggal 19 ya, hari Rabu 19. Judulnya misalnya Angling Dharma misalnya. Nah, kemudian halaman berapa yang dibaca oleh anak-anak itu. Misalnya halaman 1 sampai 2, masing-masing anak kan berbeda-beda. Jadi suruh mengisi buku, jadi disiapkan bukunya itu. Kalau sudah, maka ditutup kan ya bukunya. Nah, kalau sudah maka langsung dipelajari. Maka buku ini karena sudah membaca buku ini halaman 1 sampai 2, misalnya Amin, buku 1 sampai 2, maka ditutup, dilanjutkan di rumah. Oh, gitu. Iya, maka di rumah anak-anak disuruh membaca, melanjutkan. Siapa menjaga orang tua? Nanti tanda tangan orang tua setelah membaca di rumah itu. Nah, kemudian setelahnya anak-anak dari sana, dari rumah kan keesokan harinya dibawa ke sekolah lagi. Sekarang hari Rabu, maka kemudian kan dibawa ke sini ya. Buku itu maka
anak-anak itu disuruh diberi buku rangkuman, buku yang kedua atau yang ketiga ya, yang kedua itu tadi kan ditandatangani oleh guru, yang kedua ditandatangani oleh wali murid dengan kolom yang sama buku itu. Jadi siapkan dibiasakan itu. Kemudian kolom yang ketiga keesokan harinya anak suruh ngisi. Jadi nomor misalnya, kemudian judul buku, uraiannya apa, menceritakan apa, yang dibaca itu apa saja, sesuai dengan kemampuan anak-anak. Sehingga anak itu setelah melakukan literasi, anak-anak itu kan merangkum ya. Jadi resumenya anak itu ditulis itu sesuai dengan hafalan anak-anak. Itu ya cara yang pertama. Kemudian yang kedua, anak-anak itu bisa menceritakan secara list. Jadi melatih daya ingat anak berdasarkan literasi yang sudah dibaca. Jadi disiapkan buku kosong itu di masing-masing anak itu 3. Jadi satu buku tentang literasi itu buat yang di apa itu namanya di kelas, kemudian untuk ke orang tua, buku penghubung dengan orang tua. Kemudian yang ketiga tentang buku rangkuman. Kalau memang penghubung ini dirasa memberatkan, bisa pakai buku satu ini, tapi nanti kalau tugasnya di mana itu di rumah nanti kan bisa tanda tangan orang tua. Jadi kemudian yang ketiga itu merangkum anak-anak apa yang sudah dibaca itu jelas. Kemudian dipelajari bagaimana cara menyampaikan apa yang sudah dibaca, judulnya apa, terus tentang nama tokohnya siapa kan. Nah, di anak-anak itu dipelajari setiap hari. Artinya nanti anak-anak di samping literasi itu bisa dimasukkan di numerasinya. Nah, contohnya begini, anak-anak sudah membaca halaman berapa sampai berapa, 1 sampai 5 ya, itu kan termasuk numerasi. Nah, kemudian ada berapa tokoh yang ada di bacaan itu, kan begitu ya. Maka ada 5, itu termasuk di dalamnya adalah numerasi. Itu menurut saya memang harus dibiasakan seperti itu, sehingga anak-anak itu di dalam 1 bulan, kalau memang itu pekerjaan itu 3 hari itu sampai 1 judul, maka dalam 1 minggu bisa 2 judul. Kalau sudah selesai semuanya, itu kan keterbatasan buku. Karena keterbatasan buku, maka buku itu bisa di-rolling. Jadi di-rolling si A misalnya setelah membaca buku ini, membaca buku yang sudah dibaca kemarin oleh B misalnya, dan seterusnya begitu. Sehingga di pojok baca itu hanya untuk melatih literasi saja. Buku-buku yang lainnya masukkan di lemari. Jadi hanya ada sejumlah siswa saja. Menurut saya konsep itu mungkin bagus, nanti akan kita sosialisasikan kepada guru-guru yang lain pada waktu tepat nanti, supaya nanti di bulan, katakan bulan Oktober ya, kita bisa melaksanakan dengan baik setelah memahami konsep yang sudah jenengan sampaikan tadi, sehingga nge-map dengan program sekolahan yang di dalam meningkatkan literasi dan numerasi. Saya kira itu konsepnya seperti itu tuh, mungkin nanti bisa kita refleksikan di komunitas belajar sehubungan dengan bagaimana trik-trik kita punya program sekolahan dan nge-map di dalam programnya masing-masing guru kelas untuk meningkatkan literasi dan numerasi. Kebetulan yang telah disampaikan Pak Agus hampir mirip dengan program yang saya buat, dan dari Pak Agus banyak yang mungkin saya tambahi gitu Pak. Jadi saya sebenarnya membuat program ini Pak, melalui Akbar Tukusari. Itu dari Ayo Baca, 1 buku 1 murid. Sama yang tadi disampaikan Pak Agus ya, itu untuk Akbar Tukusari itu termasuk program yang melibatkan murid tadi seperti yang disampaikan Pak Agus. Jadi 1 anak 1 buku gitu Pak. Jadi saya memprogramkan maksudnya itu buku pelajaran apa buku cerita? Buku cerita. Nah, itu harus jelas buku cerita misalnya. Oh gitu gitu Pak. Iya, artinya sementara ini kita biasakan dengan buku-buku cerita jauh ya, dengan buku-buku cerita itu dalam rangka apa? Anak-anak itu kalau membaca cerita kan biarkan senang aja dulu. Setelah itu pelajarannya baru kita masukkan nanti. Ini saya dalam program itu saya ingin membuat anak-anak itu saya kasih nanti jurnal membaca Pak. Jadi di jurnal membaca
yang katanya Pak Agus tadi itu anak-anak diberi buku. Iya. Awalnya saya masih tidak ada keterkaitan dengan orang tua. Jadi nanti ditambahi di orang tua mengetahui orang tua nggih Pak. Jadi tiap anak saya awalnya gini, satu hari itu satu buku yang dibaca Pak. Jadi setelah anak-anak membaca itu diarahkan untuk menulis di jurnal yang kita buat. Setelah itu anak-anak menceritakan kembali itu sesuai dengan kemampuan anak. Kalau mau bercerita lewat menulis tidak apa-apa, atau secara langsung Pak. Setidaknya anak-anak itu sudah mempunyai pemahaman dari apa yang telah dibaca bukunya. Sementara ini kan anak-anak kadang gini, jangankan di buku bacaan gitu nih Pak, di soal saja masih tanya, Bu ini diapakan gitu. Pemahaman yang dibaca itu masih belum bisa memahami kalimat yang dibacanya gitu. Iya, ya kan memang benar sudah perintah. Jadi konsepnya itu jangan satu hari satu buku. Artinya ya di dalam buku cerita itu kan banyak cerita misalnya, atau dalam cerita itu banyak halaman misalnya. Kan untuk literasi tidak cukup satu hari harus literasi semua kan. Jadi di awal pelajaran, sebelum awal pelajaran itu kita latih literasi. Jadi misalnya hanya 15 menit. Otomatis anak-anak dengan kemampuan yang seperti ini, kemampuan siswa seperti itu ya, otomatis di dalam membaca selama 15 menit itu paling hanya beberapa lembar. Halaman 1 dan halaman 2. Tidak apa-apa. Artinya halaman 1 dan 2 itu bagaimana? Nanti itu kan diberi tanda kan ya, dilanjutkan nanti halaman 3-nya di keesokan harinya disuruh menceritakan. Artinya kalau anak-anak tidak bisa menceritakan apa yang dibaca di rumah, berarti kan dia tidak mempelajari halaman 3 dan halaman 4-nya gitu. Berarti nanti satu buku itu bisa 2 hari gitu ya? Bisa 3 hari, karena ini latihan literasi kan tiap hari. Iya. Artinya dalam 1 minggu itu 1 judul buku, itu tidak apa-apa. Jadi tidak 1 hari 1 buku. Artinya kalau 1 buku itu nanti mulai cerita awal sampai akhir kan harus dibaca semua. Artinya kan 1 hari itu. Iya. Ini pembiasaan literasi cukup 15 maksimal lah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Artinya misalnya jam 7 kita baca doa itu sampai 7/4, 7/4 sampai setengah 8 kita pembiasaan literasi. Jadi konsep ini nanti akan kita refleksikan dengan teman-teman. Gitu. Jadi begitu. Jika anak-anak itu tidak terlalu beban dan berat di dalam membaca 1 buku itu. Cukup hanya 1 halaman, 2 halaman misalnya. Kan ada yang anak tidak bisa baca, ada yang baca eja misalnya hanya 15 menit paling 1 halaman ya. Nah, ono sing cepet sampai 5 halaman. Jadi masing-masing siswa itu memiliki kemampuan dan kemajuan di dalam membaca literasi itu berbeda-beda. Si A sampai 2 halaman ya ditulis di keterangan jenengan jurnal itu. Menurut saya buku ya. Nah, dalam bentuk jurnal apapun istilahnya, yang penting terekam di sana. Anak-anak menuliskan judul setelah itu ya. Nah, misalnya 10 menit baca, terus tulis judulnya apa kan. Kamu membaca tadi sampai halaman berapa, 1 sampai 2 misalnya. Itu kan ya tanda tangani guru. Terus juga baru pelajar. Dilanjutkan gitu. Itu ya Pak. Nanti saya revisi kembali program saya itu untuk 1 hari 1 bukunya, berarti 1 buku itu bisa dari beberapa hari. Iya. Tapi di jurnalnya tetap seperti itu. Kebetulan Pak Agus, saya sudah berkunjung ke perpustakaan kita. Kita memiliki berbagai macam buku bacaan di sana Pak. Banyak. Jadi nanti kita memanfaatkan di situ. Jadi sesuai dengan yang disampaikan Pak Agus tadi, nanti saya cari 23 judul yang berbeda. Jadi tiap anak membaca buku yang berbeda. Betul. Jadi gini, manfaatkan dulu di sudut baca, dipetani, diklasifikasikan dulu buku-buku yang ke-13 sisihkan di bandeli, taleni, tumpuk kan tidak terpakai. Ya. Kurikulum Merdeka, yang buku-buku kurikulum Merdeka taruh di lemari. Paham ya? Nah, kemudian apa jenenge, sisihkan buku-buku bacaan. Nanti mengerucutnya apabila tidak ada, nanti semua kelas akan mengerucut ke buku bacaan yang ada di perpus. Nanti di perpus itu harus ada tanda terimanya. Bu Sinta pinjam buku
23 buku cerita judulnya bla 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 ya. Nanti gini konsepnya, setelah anak-anak itu membaca semuanya sampai di akhir semester kan sudah membaca beberapa judul ya, maka nanti buku itu karena pinjam dikembalikan lagi di perpus, nanti akan dipinjam oleh kelas yang lain. Itu rotasinya seperti itu. Nanti kita perpus juga akan apa itu kora-kora buku-buku yang tidak terpakai ya, jadi hanya fokus kita buku yang dipakai. Nah, kemudian nanti apa jenis rewardnya yang harus kita berikan anak-anak itu, misalnya kan kelihatan anak ini si A ya dalam satu semester itu sudah menghabiskan 10 judul misalnya, liane ono sing mek telu misalnya ya, itu kan macam-macam. Maka kita beri reward siapa anak-anak yang sudah selesai sampai 5-10 judul atau banyak misalnya, maka kita beri reward, misalnya beri hadiah. Iya, kemarin saya sudah berpikir ke sana Pak, pemberian reward terbanyak yang membaca buku terbanyak. Judulnya jadi program sekolahan dengan di kelas nge-map ini ya sudah nyambung. Ya, alhamdulillah sudah bisa. Nanti kita realisasikan ini paling lambat lah awal Oktober, karena kita kan masih noto ya konsep ini, terus bukunya butuh waktu untuk kita pisah-pisahkan. Jadi saya harap di masing-masing kelas dipisahkan semuanya, nanti akan kita juga ambilnya ya supaya teman-teman tahu. Nah, jadi dipisahkan, diambil buku yang digunakan untuk literasi dan buku pelajaran yang sesuai dengan kurikulum. Terima kasih Pak Agus atas masukan-masukannya. Saya tetap ingin terus mendapat dukungan dari Pak Agus, bahkan dari rekan guru untuk program di kelas saya ini. Yang pasti semuanya kita dukung. Semoga berdampak kepada murid kita, berdampak positif tentunya, Pak. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membacanya masih kurang berminat. Merasa enggak? Ada yang masih malas untuk membaca. Ini malas enggak baca? Oh, malas. Ini Bu Sinta punya program. Program ini harus dijalankan oleh kita di kelas 5. Tentunya program ini tidak bisa berjalan sendiri.
Ya, Dava, ini dulu. Oke ya, nggak bisa. Harus kerja sama, berkolaborasi antara siapa? Saya sebagai guru kelas kalian dengan kalian siswa kelas 5. Pingin tahu program cinta apa? Pingin tahu? Ya. Pingin tahu banget apa pingin tahu sekali? Bu Cinta itu punya program namanya Aba Tuku Sari. Tahu Aba itu apa? Aba itu ayo baca. Tuku satu buku, Sari satu murid. Jadi nanti Bu Cinta itu ingin membuat program satu hari itu satu buku satu murid. Kita membaca ya, membaca. Kita akan memanfaatkan pojok baca. Ya, kita punya sudah pojok baca, tapi anak-anak masih enggan ke sana, malas ke sana. Ya, jujur ya. Kenapa kok malas ke pojok baca? Oh, bukunya itu saja. Jadi kalau gini, saya ingin merubah pojok buku yang ada di sana. Kita rubah sesuai dengan keinginan kalian. Kalian ingin pojok baca yang seperti apa? Dikasih kipas. Apa? Dikasih karpet. Oh, bawahnya dikasih karpet. Berarti lesehan ya. Terus apa lagi? Ditambah meja dan kursi. Ditambah meja dan kursi. Ada karpetnya. Terus ada meja sama kursinya. Gitu. Dikasih hiasan. Hiasan apa? Apa? Bunga. Dikasih bunga di situ lagi. Dikasih warna. Apanya yang dikasih warna? Oh, buku itu. Oh iya, itu tidak berwarna, jadi dicat itu. Ya, terus apa lagi? Apa? Oh, ditambah buku ini. Dikasih lampu-lampu seperti apa? Warna biru. Ditaruh di mana lampunya nanti? Oh, di tembok. Terus ditempel gitu. Terus kapasnya buat apa? Apa? Ditempel. Oh, ditempel seperti awan gitu. Itu kan ada lukisan. Ya, sudah ada lukisannya seperti itu. Jadi nanti awannya ditaruh mana kira-kira? Di atasnya mana? Oh, di atas gunung itu. Terus dikasih lampu LED gitu. Berarti kalau dikasih lampu, kita belajarnya siang hari, ini dikasih selampu ya supaya gelap. Ya, boleh? Terus selain itu, kenapa? Ada apa lagi? Oh iya, ditambah rak buku. Jadi nanti dipisah ya, buku paket sama itu, buku bacaannya. Ditambah rak buku, katanya tadi Alena, bukunya itu saja. Berarti kita harus nambah buku lagi. Kira-kira kalian punya enggak di rumah buku-buku bacaan? Enggak punya. Terus kalau gitu kalian pingin buku bacaan yang seperti apa? Cerita apa? Cerita tentang apa? Sofian pingin buku bacaan yang apa? Tentang cerita apa? Hewan, boleh. Tentang alam, ya. Terus tentang apa lagi? Tentang banjir. Oh, keadaan lingkungan. Berarti boleh. Nanti kita tadi mintanya apa kalian? Dikasih lampu, dikasih karpet, sama kursi dan meja. Oh, ada kipas ya, boleh. Dikasih kipas ya. Minta dikasih kipas. Kira-kira ide-ide kalian itu kita bisa enggak mewujudkan itu semua? Bisa. Bagaimana caranya? Oh, iuran boleh, atau mungkin yang punya lampu kayak Rizal. Bu, saya belikan lampu besok dibawa ke sini, boleh ya? Atau punya lampu apa?
semoga setelah menjadi pojok baca seperti impian kalian, kalian gemar membaca. Ada lagi programnya Bu Sinta, ingin tahu nggak? Itu kan kita sudah buat pojok baca yang menarik itu. Ada lagi tantangan buat kalian. Tiap anak saya kasih jurnal membaca. Di setiap minggunya ada berapa buku yang berhasil dibaca, ditulis di jurnalnya. Ditulisnya gini, hari ini tanggal berapa, hari apa saya membaca buku, judulnya apa. Ya, ditulis di jurnalnya. Terus diisi ceritanya, itu bukunya ada siapa saja, tokohnya siapa. Bisa. Nanti dalam 1 bulan siapa yang membaca buku paling banyak akan mendapat reward. Tahu reward enggak? Reward itu hadiah. Mau? Setuju ya? Bisa dilaksanakan? Bisa. Mulai kapan kita mulai melaksanakan ini? Satu kita bersih-bersih itu dulu berarti ya? Oke. Terima kasih anak-anak kelas 5. Semoga program di kelas 5 ini berjalan dengan lancar. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau menyarankan untuk tiap anak 1 buku dengan judul yang berbeda. Ya, jadi harus ada berapa buku di sini? 23 buku yang harus berbeda. Kalian kemarin sudah meminta pojok bacanya kita desain seperti apa supaya kalian minat untuk mengunjungi pojok baca dan membaca buku. Ada masukan apa aja kemarin? Masih ingat? Meja dan kursi. Meja dan kursi. Buku. Ditambah rak buku. Dikasih lampu. Wah, kasih kipas angin. Hiasan. Karpet. Ya, itu semua nanti kita laksanakan program itu. Tapi sekarang saya ingin berdiskusi ke kalian tentang tadi 1 anak, 1 murid, 1 buku. Kira-kira kita dapatnya buku dari mana ya?
Tapi nanti tidak apa-apa, kita akan punya pojok baca. Jadi nanti kita cari buku bacaan yang berbeda-beda, 23 buku yang berbeda. Terus kita carinya di perpustakaan. Selanjutnya kita cari di mana ya kira-kira buku-buku? Internet. Tahu di internet? Pernah menggunakan internet pakai apa? Pakai aplikasi apa biasanya? Di Google, di YouTube. Oh, kalian punya HP semua di sini? Terus sudah? Terus selanjutnya di internet dan di perpustakaan. Ya, ada apa Anissa? Terus kayak gitu. Lanjut ya. Sudah. Kita cari 2 buku atau boleh yang punya buku bacaan di rumah. Siapa yang punya buku bacaan di rumah? Boleh dibawa di sini. Ya ada. Kalian nanti tahu buku bacaan apa, Bu? Saya punya, Bu. Boleh disumbangkan ke sekolah. Ya. Gambar apa? Gambar banjir. Boleh bawa ke sekolah. Apa? Gambar pohon. Terus gunung. Punya buku seperti itu. Kamu punya nggak buku bacaan seperti itu di rumah? Di sini ada yang suka membaca nggak? Saya. Kamu tahu tujuannya Abah Tukusari itu apa? Kalian membuat anak kelas 5 ini berminat untuk membaca dan bisa menyampaikan apa yang telah dibacanya. Jadi nanti setelah mendapatkan satu buku yang harus dibaca, kalian menceritakan apa isi bukunya. Menceritakannya boleh langsung menceritakan seperti ini atau boleh yang ditulis tangan. Dan tadi sama Pak Agus ya, sama Bapak Kepala Sekolah kita nanti ada reward. Tahu reward itu apa? Reward itu hadiah buat anak yang paling banyak membaca buku. Jadi satu buku itu tidak harus selesai 1 hari, enggak. Boleh nanti 3 hari atau boleh 4 hari dan tiap pagi kita membaca bukunya. Jadi diskusi kita